Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan paper saya yang berjudul Merancang Strategi Bisnis Online pada UMKM sebagai upaya peningkatan daya saing di era transformasi digital. Judul paper yang saya buat ini berkaitan dengan silabus bab mengelola bisnis pada buku pengantar bisnis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Triola Putri Nurhafani dengan NPM 23110110031 dari kelas S1 Manajemen Alat. Jadi, menurut pendapat Negroponte et al. Tahun 1997, masa kini itu disebut sebagai era ekonomi digital. Namun, sayangnya dari 56 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya 17,1% yang mengadopsi sistem digital dalam usaha mereka. Nah, bisnis konvensional yang mereka sedang jalankan ini harus segera bertransformasi ke mode bisnis berbasis teknologi agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman dan agar UMKM itu bisa bersaing dengan platform digital yang sudah menjual bisnis mereka secara online sebelumnya. Jadi dari latar belakang masalah tadi, terdapat masalah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kurangnya keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM. Terus yang kedua, kurangnya kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, pemasaran masih dilakukan secara konvensional. Bisa dilihat dari slide sebelumnya, hanya 17,1% dari total 56 juta UMKM yang mengadopsi bisnis digital, sehingga daya saing UMKM tersebut menurun. Lalu adapun tujuan penelitian paper yang saya buat yaitu agar para pelaku UMKM merancang dan mengelola strategi bisnisnya menjadi lebih efektif mengikuti perkembangan transformasi digital melalui bisnis online. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya buat melalui penelitian tersebut menggunakan metode partisipatif atau participatory learning dengan menekankan pada prinsip learning by doing yang dikemas melalui tahap-tahap sosialisasi, diskusi atau focus group discussion, pelatihan dan pembinaan. Selanjutnya, isi dan pembahasan dari paper yang saya buat. Jadi, pelatihan ini dapat terlaksana dengan baik berkat kerjasama antar tim pelaksana materi, yaitu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari pihak universitas dan pelaku UMKM sebagai peserta. Partisipasi pelaku UMKM diantaranya melakukan pendaftaran, mengikuti materi hingga akhir, dan melakukan sesi tanya jawab kepada para pemateri. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan kegiatan. Jadi di tahap ini ada 4 tahap yang dilewati. Yang pertama tahap persiapan. Jadi kami selaku tim pelaksana melakukan survei dan observasi usaha yang telah digeluti sebelumnya oleh para pelaku UMKM. Kemudian menyampaikan materi atau arahan menggunakan platform Zoom meeting. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Jadi kami sebagai tim pelaksana melakukan pelatihan bisnis dengan memberikan materi tentang menetapkan sasaran bisnis, analisis 4P, dan analisis SWOT kepada para pelaku UMKM secara offline. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap testing dan sharing. Jadi di tahap ini kami membuka sesi tanya jawab dan membuka diskusi atau focus group discussion. Di sini para pelaku UMKM dapat dengan bebas bertanya atau menjawab dan berdiskusi jika ada materi yang kurang dipahami. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Jadi di tahap evaluasi ini, kami selaku tim pelaksana mengukur indikator keberhasilan para peserta yang meliputi keterlibatan, kemampuan, dan daya tangkap masing-masing peserta. Baik, jadi ini materi yang kami sampaikan kepada para peserta UMKM. Yang pertama, kami menyampaikan materi tentang proses manajemen. Jadi di proses manajemen itu ada 4. Yang pertama ada planning atau perencanaan, di mana kita menyusun sebuah perencanaan sebelum melakukan atau membuka bisnis yang akan kita jalankan.
Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Jadi di sini kita mengatur atau membentuk struktur organisasi agar bisnis yang kita jalankan ini berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga ada pengarahan atau leading. Jadi kita memberikan masing-masing para peserta itu tugas yang sama sehingga bisa mencapai tujuan dari organisasi atau bisnis yang ingin mereka jalankan. Dan terakhir pengendalian atau controlling. Selanjutnya ada analisis SWOT atau analisis SWOT yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi masing-masing dari pelaku UMKM harus mengetahui dan menentukan apa kekuatan atau kelebihan dari bisnis yang mereka jalankan. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Jadi setelah mengetahui kelebihan dari bisnis yang mereka jalankan, mereka juga harus mengetahui dan menganalisis apa kelemahan dari bisnis yang telah mereka jalankan itu. Karena mereka masih menjalankan bisnis secara konvensional, maka kelemahannya adalah kurangnya keterampilan mereka dalam mengelola teknologi sehingga kurang bisa meningkatkan daya saing mereka selaku bisnis UMKM. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Jadi dari kelemahan dan kekuatan yang ada di bisnis mereka itu, mereka harus mengetahui peluang apa yang mereka bisa ambil agar bisnis mereka itu mendapatkan laba atau keuntungan. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Jadi di balik peluang-peluang yang ada dan kekuatan yang bisnis mereka punya, tentunya ada ancaman. Misalkan dari bisnis UMKM yang mereka jalankan, terdapat banyak pesaing yang menjual bisnis yang sama, sehingga itu menjadi ancaman bagi bisnis UMKM tersebut. Selanjutnya ada analisis 4P. Jadi di sini kami menyampaikan untuk para pelaku UMKM, sebelum mereka memasarkan suatu produk, mereka harus melakukan analisis ini. Jadi analisis 4P ini sangat penting dipakai untuk para pelaku UMKM yang ingin menjalankan usahanya, terutama dari mereka yang menjalankan bisnis secara konvensional menjadi bisnis yang berbasis digital. Jadi yang pertama ada produk atau produk. Jadi sebelum memasarkan suatu bisnis harus menentukan apa produk yang akan mereka pasarkan dan apakah produk itu benar-benar dibutuhkan oleh para konsumen dan diinginkan oleh para konsumen. Lalu yang kedua ada price atau harga. Jadi setelah menetapkan produk apa yang akan dijual atau dipasarkan, para pelaku bisnis atau para pelaku UMKM harus menentukan berapakah harga yang bisa mereka tentukan atau mereka targetkan sehingga bisnis yang mereka jalankan itu tetap mencapai laba maksimum tanpa mengalami kerugian atau meminimalisir kerugian. Terus yang ketiga ada place atau tempat. Setelah menentukan produk dan harga, kita harus menentukan tempat di mana akan dipasarkan. Karena mereka masih menjalankan bisnis secara konvensional, sebelumnya mereka memasarkan produk mereka itu di pasaran atau di pasar-pasar tradisional dan misalkan di pinggir jalan. Tapi karena kami melakukan pelatihan bisnis online, maka mulai sekarang mereka memasarkan produknya itu secara digital. Yang terakhir ada promotion atau promosi. Jadi setelah menentukan produk, harga, dan menentukan tempat pendistribusian, melakukan promosi. Di melakukan promosi ini, mereka harus menentukan bagaimana caranya agar menarik konsumen sebanyak-banyaknya melalui promosi yang kreatif. Nah, di bisnis digital itu, para pelaku UMKM bisa melaksanakan promosi melalui sosial media atau platform bisnis online, sehingga mereka bisa melakukan promosi yang inovasi dan kreatif dan menarik para pembeli atau konsumen. Jadi setelah dilakukan pelatihan, keterampilan, penyampaian materi, dan juga grup diskusi atau sesi tanya jawab, didapatlah tingkat keterampilan peserta yang saya sajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita bisa melihat jika tingkat keterampilan para peserta atau para pelaku UMKM itu berada di skor 78,08% dalam kategori terampil. Lalu yang kedua, jenis usaha yang mereka kembangkan itu berada di skor 72% dalam kategori variatif.
Lalu kualitas produk yang mereka pasarkan itu sudah berada di skor 79% yang masuk ke dalam kategori berkualitas. Dan yang terakhir, pemanfaatan platform online setelah dilakukan pemberian materi dan grup diskusi didapatlah skor 67%, yaitu cukup terampil. Namun angka ini masih bisa berubah seiring waktu jika ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi para peserta atau para pelaku UMKM tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari paper yang saya buat ini, pertama, peserta pelatihan telah memiliki partisipasi sangat tinggi dalam pelatihan bisnis online bagi pelaku UMKM yang terlihat dari kehadiran, keaktifan, kesiapan, inisiatif, dan kedisiplinan mereka dalam mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir. Lalu yang kedua, peserta pelatihan sangat terampil dalam memanfaatkan internet dan media sosial sebagai media bisnis online dilihat dari keberagaman jenis usaha produk yang dikelola, kualitas dan kreativitas peserta dalam mendesain bisnis mereka melalui platform media sosial. Lalu yang ketiga, peserta telah memiliki pemahaman tentang legalitas dalam bertransaksi online. Jadi sekian materi presentasi dari paper yang telah saya buat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun kalimat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.